Oke, em, next. Tadi kita udah ada nih nomor 1 ya. em, Data yang dibutuhkan dari yang ada. Adik-adik nanti capture aja dari data adik-adik buat. Kemudian di sini ada task name. Nah, kita udah lihat ya. Di sini nanti kita arah panah aja. Ada A gitu ya. Kemudian ada task mode. Oke, kita B. Kita juga udah ada. Kita udah setting. Nanti adik-adik tinggal tambahin aja di tabelnya gitu ya. Nanti saya akan perlihatkan. Nah, task name ini kalau bisa eh, ini ada diganti kegiatan utama atau kegiatan aja. Kegiatan aja deh. Ini bisa diganti-ganti untuk tabelnya. Nah, kalau nggak juga nanti yang penting adik-adik itu dapat paham aja. Nah, kemudian untuk indentas outdentas ini adalah hasilnya di sini. Karena ini dia udah outden inden. Ini adalah berbeda antara range 1 dengan 11, 12, 1, 2, 3 gitu dan lain-lainnya. Jadi adik-adik dapat untuk mengerjakan inden dan outdennya ada di sini gitu ya. Ini C gitu ya, bisa jawab. Kemudian untuk outline number, nah bisa, ini kan juga outline number ya. Nah, kita bisa tulis aja di sini langsung C, D atau C dan D gitu ya. Nah, ini bisa untuk menjawab pertanyaan si C dan D. Jadi untuk outline number dan kemudian critical path. Nah, ini yang saya belum lihat nih di sini ada. Ya, adik-adik bisa nanti untuk ganti diubah menjadi warna merah, red gitu ya. Karena di sini sudah ada nih. Sebentar saya share. Nah, di sini sudah ada sebenarnya di legal ini warna merah itu adalah critical path-nya. Jadi adik-adik bisa untuk mengerjakan. Jadi critical path-nya nanti tinggal di critical path-nya nanti tinggal di ini aja juga, misalkan dipanahkan juga gitu ya. Ini adalah gitu misalkan, ini merah gitu ya warnanya. Nah, kemudian durasi ya ini di sini kita bisa nanti tulis aja nih F gitu ya. Setting-setting aja di tinggal adik-adik buat seperti ini gitu ya. Agar lebih mempercepat saya masih pakai ini aja dulu. Kalau mau nanti tinggal adik-adik copy-copy aja di sini. Seperti biasa. Ini adalah si bagian F-nya. Gitu, misalkan seperti ini. Nah, lanjut start finish ini juga adik-adik tinggal gini aja. Nanti mungkin ada arah panah yang bisa dilihat. Nah, misalkan seperti ini. Bagian 2. Atau juga insert mau pakai shape yang mana terserah yang bisa mengarahkan bahwa ini adalah si start dan finishnya. Nah, bisa lebih rapi ya. Nanti tinggal di copy aja. Oke, gitu ya. Mau adik-adik coret-coretan pakai pensil juga bisa. Saya di tablet biasanya lebih gampang gitu. Nah, seperti ini gitu misalkan. Ini G gitu. Saya next lagi ya, biar nggak waktunya habis. Predecessor tinggal klik aja nih udah ada predecessornya. Um, ini adalah jawaban dari H. Jadi ada jawabannya semua gitu ya di sini. Nah, H ini jangan lupa predecessornya ada SS, SS, SF, FS, dan FF. Taruh aja yang memperkirakan kira-kira em, lanjutannya seperti apa sih dari si predecessor. Jadi untuk mengingatkan aja adik-adik nggak hanya untuk tulis tanggal untuk start finish,
start finish aja karena yang ini start finish ya yang nggak ada belakangnya. Nah, tapi kita bisa start to start, dia mulainya berbarengan atau finish to start, dia finish baru ini mulai atau finish to finish, finishnya berbarengan. Jadi bisa untuk di setting ini jangan lupa. Untuk nomor 1 dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan untuk UASnya? Silakan kalau mau bertanya. Nanti tinggal capture ada misalkan sampai scroll ke bawah gitu ya, capturein aja. Kemudian untuk si bagian tabelnya dulu, kemudian nanti bagian si Gantt chartnya gitu ya. Jadi ada Gantt table ada Gantt chartnya. Untuk nomor 1 dapat dipahami? Baru kita next nih nanti. Halo? Paham Kak? Oke. Yang lainnya kemana nih? Hilang. Oke. Nomor 2. Ini saya udah rekam kan ya? Oke. Nah, nomor 2 adalah resource dan cost. Nah, resource dan cost seperti yang kemarin ya. Jadi kita bisa untuk capture aja, untuk resource-nya seperti kemarin. Mungkin saya. Nah, ini contohnya. Ini datanya nanti akan saya share di pertemuan ke-15. Jadi 15 adik-adik udah bisa mulai mengerjakan, bahkan dari sekarang pun sudah dapat untuk dikerjakan. Nah, untuk resource, nah ini bisa contoh resource sheet-nya untuk di-capture. Jadi resource sheet yang adik-adik buat bisa di-capture. Contohnya seperti ini. Dan ada base-nya nih ya, ada 5 days work yang seperti alur yang ada. Nah, ini kemarin juga ada ProRate, ada start, ada end. Kalau start itu biasanya masuknya ke DP gitu ya. Misalkan kalau kita ada proyek, saya proyeknya 1 M, biasanya di depannya itu ada uang muka 300 juta atau 30%-nya terlebih dahulu. Biasanya itu start. Nanti ada di tengah-tengah, middle, biasanya 300, terus end-nya biasanya masuk lagi uang 400 juta. Nah, itu adalah masuk mengenai mungkin material atau yang adik-adik butuhkan. Nah, mungkin kita bayar dulu nih di muka gitu ya. Beli komputer, misalkan adik-adik sebelum memulai proyek kita harus punya komputer atau punya laptop atau punya tab dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita bayarnya nyicil atau enggak nih gitu ya. Bisa aja bayarnya start di depan misalkan 3 juta, selanjutnya sampai di belakang N-nya misalkan harga 10 juta, 7 juta di N-nya. Bisa juga kayak gitu. Nah, atau juga contohnya ini subkontraktor ya, tapi kita juga bisa konsultan atau freelance, biasanya bayarnya di akhir. Jadi ketika mereka menyelesaikan pekerjaan, itu adalah pembayarannya di akhir. Atau proret itu, kalau proret adalah biayanya per bulan, sama terus. Nah, ini bisa dibedakan untuk hal ini. Untuk resource dapat dipahami sebelum kita masuk kos. Ini yang kemarin ya adik-adik bisa kerjakan yang pas di jadwal proyek kedua minggu lalu kalau nggak salah itu ya. Nah, untuk kos, nah adik-adik sebenarnya dari tasnya aja udah ada nih. Nanti kita tinggal entry untuk kos atau fix cost, tinggal dimasukkan aja untuk datanya. Jadi data-data untuk keuangannya tinggal dimasukkan asal aja lah yang adik-adik rasa itu memungkinkan untuk biayanya. Contohnya misalkan 140 juta atau 140 ribu juga nggak masalah gitu ya. Karena tapi kalau misalkan 100 ribu gitu ya, tapi masuk di akal 100 ribuan semua di sana. Jangan sampai eh, kelewat itu alasannya apa kok yang ini cuma 100 ribu yang ini 100 juta yang nggak nyambung gitu ya, mendingan yang masuk di akal misalkan puluhan ya puluhan, ratusan ya ratusan ya masuknya seperti itu yang masuk di akal dengan budget yang ada. Untuk cost dan resource dapat dipahami. Ini resource ini ada di halaman depan ya, sebenarnya kita tinggal tambah-tambah dari costnya juga, fixed cost dan fixed cost accrual. Jadi nanti tinggal ditambahkan dari tabel yang ada di sini ya.
Saya share dulu deh. Nah, ini kan di sini resource awalnya tuh cuman kayak gini ya adik-adik. Nah, ini kita bisa sebenarnya tambahin aja insert column, kemudian kita cari untuk cost-nya. Nah, kita tinggal entry aja. Nah, di sini. Terus kemudian kita cari lagi insert column di cost variance, misalkan cost variance. Oke. Nah, ini apa lagi sih tadi? Nah, kemudian fixed cost gitu ya. Kita cari ada. Kita tinggal entry aja kayak table biasa gitu ya. Kita cari fixed cost. Nah, ini hapus aja. Atau hide. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, tadi contohnya lagi. em, ikutin aja untuk tabelnya. Jadi nanti ketika adik-adik udah isi sih sebenarnya di cost yang mengikuti yang sebelumnya, kelas sebelumnya nanti akan keluar. Fixed cost accrual. Nah, di sini kita bisa untuk setting lagi. Set uh, fixed cost accrual. Nah, nanti mau di setting-setting mau gimana, ini pindahin juga bisa gitu ya. Jadi nanti di capture aja dari bagian halaman yang ini. Sebelum saya lupa, nih reportnya tinggal di report ya. Mau overview, mau apa, tinggal klik, terus select atau export. Nah, nanti ini yang bagian print, adik-adik tinggal klik ke PDF-nya aja. Nah, nanti bisa di-save. Jadi itu adalah dari data yang ada. Kemudian em, untuk cost dan resource dapat dipahami? Bisa Kak. Bisa? Nggak, nggak ada yang bingung kan? Ini halaman depan aja sih yang cost ini sebenarnya. Tapi ada penambahan aja yang tadi nih yang saya bilang di sini nih. Ini kan masuknya untuk tas. Kemudian di sini tambahin fixed cost aktual. Nah, ini biasanya bisa diedit-edit nih. Nah, ini bisa diedit ke tengah. Nah, ini bisa juga ke center. Nah, bisa kayak gini. Jadi nanti tinggal diedit-edit aja sesuai dengan yang memang diminta. Kemudian untuk working time, nah ini kan kemarin udah ada ya. Oh, untuk entry-nya saya akan kasih ini nanti exception-nya adalah tahun 2025. Jadi adik-adik bisa untuk mengerjakan sesuai dengan yang ada untuk start finish-nya ini untuk exception tanggal liburnya. Nah, ini seperti di pertemuan ke-12. Tuh. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi ada dua ya. Tadi diminta di nomor 3 working time, exception dan worksheet ya kan. Exceptionnya ini adalah hari liburnya gitu ya. Worksheetnya itu adalah di mana kita mau 7 hari kerja atau 5 hari kerja, Sabtu Minggu libur atau yang standar. Jadi kita bisa setting untuk tanggal yang ada. Nah, untuk change working time sendiri, kalau di saya seperti ini, jadi nanti adik-adik bisa menambahkan tahun baru seperti yang pertemuan ke-12 kalau nggak salah. Di sini, kalau saya di sini di project kalau saya, adik-adik bisa search lagi eh, di data yang Windows itu kalau nggak salah kalau nggak di format di project atau klik aja double di sini. Nah, gitu. Saya ada untuk setting-settingan di situ. Kalau di em, kita cari chat working time atau mungkin bisa search aja ada di atasnya gitu ya. Nah, di sini nanti adik-adik masukkan kira-kira hari liburnya apa, create new calendar, misalkan eh, standar, oke, baru kita buat untuk si tahun baru, misalkan ini tanggal 1.
Terus kemudian, sorry, tadi 2 kali. Error. Oke, copy of standard, tahun baru, details. Nah, kita bisa ke sini aja deh, biar kalau susah ya. Nah, kita di sini taruh di Januari. Nah, N-nya saya Januari juga. 1 Januari. Nah, nanti adik-adik bisa masukkan aja data yang sudah saya berikan. Nanti di pertemuan ke-15 ada untuk ini. Nah, seperti ini. Baru, Isra Mi'raj, tahun Imlek, hari suci, hari Idul Fitri, entry aja. Kemudian nanti tinggal di capture ke dalam sini. Jadi change working time adalah yang ini. Kemudian lanjut, mungkin ini kita bisa taruh di atasnya. Untuk change working kan time dapat dipahami. Bisa Paham, Ibu. Kak. Oke, ini kalau bingung nanti ada di Windows-nya. Salah Windows lagi. Di Microsoft Project-nya ada di bagian pertemuan ke-12. PTX. Nah, ini ada di bagian yang ini. Nih, change working time. Ada di tools kalau dia. Kalau di Windows gitu. Atau ntar bisa cari-cari aja. Nah, di sini ada create new. Jadi kalau di Windows adanya di tools. Kalau di MacBook adanya di setting untuk proyek. Tadi di mana tuh? Seperti ini. Nah, tadi di project kalau di MacBook. Oke, sebentar kita coba lanjut. Oke. Nah, dari sini lanjut kita ke cari-cari aja ya nanti. Ini adalah jawaban nomor 3 yang exception-nya. Nah, untuk yang worksheet sebenarnya di sini ada default. Nah, nanti ada namanya Friday. Nah, itu sebenarnya di dalam sini juga. Dari change working time, adik-adik bisa untuk nah kan di sini copy of standard ya. Di copy of standard itu ada detail. Nah, nanti ada worksheet nih. Worksheet di sini. Bentar saya share. Sama sebenarnya. Nah, di sini ada worksheet. Nah, nanti di sini ada detail. Nah, di sini tinggal diubah set non-working time, kemudian set non-working time. Nanti di capture aja yang Sunday sama Saturday. Nah, ini Friday-nya sih udah oke. Tapi nanti kita set yang non-working time di Saturday, kemudian detail lagi. Misalkan ini tadi 5. Nah, ini bisa disetting non-working days dan set non-working days juga. Oke. Dan ini. Kok berubah-ubah nih? Oke. Nah, jadi ini bisa ada 2. Nanti bisa di-capture aja dari detailsnya aja. Tuh, kadang ini saya gratisan jadi bolak-balik mulu nih. Nah, ini details. Kemudian nanti kita bisa bikin Sunday, set no working days, capture. Kemudian set no working days, capture. Gitu ya. Bisa oke. Nah, jadi di sini sampai tanggal berapa ini buat yang detailsnya. Sorry, sorry. Ini nanti Monday kita bisa juga setting untuk yang mau hari apa gitu. Jadi itu bisa di delete juga. Yang ini nggak bisa di delete ya. Karena ini yang pasti. Nah, ini bisa untuk kita tulis 5 hari.
kerja. Kita juga bisa setting 7 hari kerja. Kereta. Nah, juga bisa setting yang eh, hari 5 hari kerja, Jumat setengah atau 6 hari kerja. Nah, ini kita bisa setting di sini detailsnya di capture, terus kemudian ini 7 hari kerja berarti dia working terus tiap harinya, gitu ya. Nah, nanti kita bisa setting nih di sini sebenarnya di 7 hari kerja ini kita bisa setting jam 8 8.00 misalkan sampai pukul um, 12 atau pukul 1.13.00. Nah, ini bisa 12.00 kemudian 13.00 sampai jam 2 mungkin setengah hari. Nah, ini bisa di setting nanti tinggal di capture aja, oke gitu. Seperti itu. Jadi nanti bisa di setting kayak gini. Nah, di capture aja kemudian masukkan nanti ke dalam sini. Ini contoh ya. 7 hari kerja, 5 hari standar sama standar. Nah, standar mungkin nggak terlalu ya, tapi nanti 7 hari kerja sama 5 hari kerja aja. Nah, contohnya kalau biasa kan kita udah pasti libur ya. Nah, kalau misalkan kerja, nanti settingnya di Sunday sama Saturday-nya ada masuk harinya. Nah, nanti di capture aja, misalkan yang 7 hari kerja, ya capture aja ke Sunday juga hari kerja, set days specific working time, misalkan setengah hari, Sabtu setengah hari, terus kemudian hari Minggu setengah hari gitu, misalkan capture aja, kemudian ada yang 5 hari kerja, tadi ya non working time, jadi di capture aja. Dari sini ada yang bingung? Nah, jadi nanti seperti ini. Detail, ini 5 hari kerja kan ya. Kita udah setting. Oke, detail lagi. Saturday, no working time. Oke, jadi nanti bisa untuk working time. Nah, ini 5 hari kerja, 7 hari kerja. Kita tinggal untuk working. Kan tadi jam 8, kita capture aja sampai pukul 13 atau 12.00. Nah, bisa tinggal diklik oke. eh Nah, apa nih ya? Valid situation di filter sih. Dia nulisnya gimana sih? Oh, pakai VM. IM pakai titik 2. 8, 8.00 sampai 12.00. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, gitu. Jadi settingnya bisa pakai titik 2 ya. Kalau saya di sini tadi nggak bisa. Nah, di sini juga misalkan kita pukul 8, pukul 12. Kita tinggal di capture aja dan di save. Nah, ini 7 hari kerja dan ada 6 ke hari kerja. Ya kita tinggal sini set non-working time, Saturday-nya kita tulis hari kerja. Tengah hari. Oke. Di capture aja, di capture kemudian oke. Oke. Nah, udah. Kenapa ya di sini nggak bisa delete? Karena di sini standar kalender. Oh, copy of standard. Tadi harusnya diganti dulu ya. Jangan lupa untuk worksheetnya. Karena kalau di standar nggak bisa. Jadi copy of standard aja tadi settingnya. Gitu. Nih, kalau kayak gini kan nggak bisa. Jadi overlay.
gitu. Jadi adik-adik bisa capture. Ini nanti misalkan kayak gini, copy of standard, baru nanti kita tulis di sini untuk detailsnya. 7 hari kerja, kemudian 5 hari kerja, dan 6 hari kerja. Ya, terserah. Jadi tinggal setting aja. Kalau ini kan udah pasti ya. Kalau 5 hari kerja, di delete aja. Karena udah pasti di sini defaultnya adalah hari kerja. Nah, kita bisa detail tadi ya. Untuk si Sunday-nya 8, 12.00 sampai di 12.00. Kemudian Saturday-nya 8, 8.00 sampai 12.00. Capture. Udah, oke. Selesai. Gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin ada over last delay. Nanti kita bisa setting lagi. Saya nggak tahu nih kenapa. The works weeks conflict because they're in the overlap. Please change the rate. Oh, oke. Nah, misalkan ini ya, kan ada tanggal. Nah, kita bisa detailskan lagi. Karena dia overlap dengan sini. Kita bisa tulis NE atau tadi misalkan hari kerjanya 5 hari kerja yang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Eh, yang ini 7 hari kerja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kita bisa untuk setting di sini ini tanggal 1 sampai 25 sampai 1 25 sampai mungkin ini 17. Nah, misalkan di 6 sampai 17. Oke. Overlapping di bagian sini. Nah, kita bisa setting di sini sampai akhir bulan. Nah, baru bisa. Jadi dia nggak bisa overlap yang di mana yang 5 hari kerja sama yang 7 hari kerja. Tergantung. Kalau misalkan dia deadline ya kita bisa setting lagi. Jadi capture aja. Nah, di sini tinggal capture beberapa hari itu ya. Standar 5 hari, 7 hari. Um, jadi nanti di capture aja untuk settingannya. Tuh, di sini bisa di capture beberapa capturean, kemudian hasil depannya. Worksheet dapat dipahami untuk soal nomor 3. Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Kita ke track chart sama report cash flow dan overview. Nah, sebenarnya dari track chart ini hanyalah capture dari chart yang ada dari data adik-adik yang ininya. Jadi nanti bisa untuk misalkan kemarin kita udah ada laporan gitu ya. Nah, ini tinggal di capture aja bagian sininya atau mungkin seluruhnya juga bisa bagiannya. Seperti itu sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir. Ini adalah track chartnya. Untuk track chart dapat dipahami lah ya. Karena datanya udah langsung ada di depan, tinggal kita capture. Jadi Iya, nanti Kak. sampai bawah udah lanjutan langsung lagi. Nah, untuk report cash flow, nah ini sebenarnya adik-adik bisa capture dari hasil report yang ada. Adik-adik tadi udah kita perlihatkan ya. Untuk mungkin kalau bingung nanti kita bisa lihat lagi untuk em, reportnya. Jadi di sini ada report cash flow, di mana di reportnya itu bisa di capture aja dulu dari si cash flow-nya ini, gitu ya. Jadi nanti di bagian si Microsoft-nya itu kan tadi kita udah lihat ya di laporan. Sebentar, kita lihat di sini. Jadi nanti ketika adik-adik lihat yang di kos ini, kan ada bagian untuk nih. Nah, di sini kan ada cash flow. Di kos nanti ada cash flow. Nah, di bagian situ ketika diklik nanti akan keluar yang seperti tadi, gitu. Nah, nanti tinggal di capture aja. Contohnya nih, misalkan saya share lagi. Eh,
Nah, ini misalkan seperti ini, kan kita ada project form report. Di sini ada report si cost. Nah, di sini kita bisa cash flow, select. Nah, karena ini nggak ada datanya, saya masukin dulu. Ntar saya buka data. Kita iseng aja ya, data yang ada. Masukin asal dulu aja ya. Nah, kan seperti ini. Si cost-nya saya masukkan asal aja dulu. Kan saya contohnya seperti ini ya. Misalkan contoh. Em, Oke. Nah, ini cost. Kemudian kita cash flow. Nah, oh, ini udah langsung ke laporan cost. Nah, ini bisa di CVT. Oh, nggak apa-apa lah. Kalau capture-nya si cost-nya aja langsung. Tuh kita klik ini. Oh, kalau di sini saya langsung ini. Tapi kalau di ini biasanya langsung keluar untuk track chart-nya. Di sini. Kalau di Windows langsung keluar gitu. Ya, terserah adik-adik mau capture si apa namanya laporannya. Kalau misalkan di laporan proyeknya, kalau di sini saya nggak bisa nih, nggak bisa kayak tadi. Lebih keren gitu untuk user interface-nya. Nah, nanti bisa di capture aja di bagian untuk yang si UAS-nya. Nah, ini kalau di Windows kayak gini, ketika kita klik si proyek tadi keluar cash flow-nya, klik 2 kali, ntar keluarnya kayak gini. Gitu. Nah, terserah nanti untuk reportnya seperti apa yang ada di datanya untuk Microsoft Project-nya adik-adik sekalian. Karena di saya pun berbeda nih ternyata untuk cash flow-nya. Mungkin saya mau coba cari-cari lagi. Ini berbeda soalnya di Mac sama di ini. Oh, 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 oh. Terus network ada aktivitas. Nggak bisa soalnya di sini. Formatnya, reportnya langsung ke cost. Enggak. Oke. Bisanya nanti ke situ. Kemudian lanjut kita ke work overview. Juga ada datanya dari work overview. Nah, tapi bisa juga adik-adik sebenarnya kalau ini sih sebenarnya lebih ke laporan ya. Tapi kalau misalkan adik-adik ada juga di datanya di Windows, tinggal di capture aja. Jadi tinggal overview. Bentar, saya share. Ini overview, work overview. Saya kita tinggal view aja, diklik 2 kali nanti akan keluar. Tapi nggak apa-apa sih kita kayak project summary di sini kita akan kelihatan di situnya untuk laporan. Nah, ini bisa kemudian di save PDF. Itu adalah untuk UAS-nya adik-adik. Ada yang mau bertanya? Nah, ini contohnya ya. Kalau di Windows bisa lebih bagus gitu. Tapi kalau di tempat saya yang project plan ini kurang. Kalau di Windows yang saya share tadi, hmm, sini nih. Nah, di sini kita bisa lihat, nah kita tinggal klik-klik aja dari project yang ada. Nah, dari desain. Report. Nah, kemudian, nah ini bisa untuk dilihat. Nah, tinggal diklik aja. Nah, tinggal ke project, eh, report, kemudian cost, cash flow. Nah, tinggal diklik seperti itu untuk UAS-nya. Dapat dipahami untuk ini? Ini adalah nomor 4-nya.
Selesai. Nanti tinggal dikumpul adalah soal yang tiga tiga apa ya dokumen. Tadi ya 1, 2, 3. Edit langsung ke Google Drive, copy aja linknya ke LMS. Nah, dari mengisi Word-nya aja yang tadi dikumpulkan, Word-nya juga selain Microsoft Project-nya. Jadi bisa untuk dijawab soalnya ini. Seperti itu. Dapat dipahami untuk ini? Paham, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini. Minggu depan kita nggak ada FitCon. Adik-adik bisa mengerjakan UASnya. Mulai dari sekarang pun juga udah bisa dapat mengerjakan. Saya